Pelajaran Sejarah Indonesia bersama kami, Guru SMK Negeri 9 Surakarta. Saya Bu Afiati Biase. Saya Ibu Rita Mayulandari. Marilah pertemuan pada hari ini kita awali dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Tidak terasa kita telah sampai penilaian tengah semester. Simaklah sajian materi berikut ini dan kerjakan 10 soal yang terdapat di dalam video interaktif pada link Merdeka Belajar smkn9solo.id. Selamat menikmati. Penilaian tengah semester Gasal 2021-2022 Sejarah Indonesia tingkat 10. Bab 1. Pengantar ilmu sejarah. A. Pengertian sejarah. Sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Pengertian ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan manusia di masa lampau. D. Asal kata sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, syajarotun, yang berarti pohon atau silsilah. Perhatikan gambar di samping ini. Silsilah manusia jika dibuat dengan lengkap akan menyerupai sebuah pohon. C. Definisi ahli. Yang pertama, Bapak Muhammad Yamin menjelaskan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Definisi kedua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah mempunyai 2 definisi. Yang pertama, asal-usul atau silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. D. Unsur sejarah. Unsur sejarah ada 3, yakni manusia sebagai pelaku, ruang sebagai tempat kejadian, dan waktu sebagai waktu terjadinya peristiwa tersebut. Unsur sejarah yang tampak pada gambar ini jika dijabarkan. Yang pertama, unsur manusianya ada Bung Tomo, ada arek-arek Surabaya. Yang kedua, unsur ruangnya terjadi di Surabaya. Yang ketiga, unsur waktunya terjadi pada tanggal 10 November 1945. E. Unsur waktu dalam sejarah. Waktu dalam sejarah bersifat ain malih atau hanya sekali terjadi. Sebuah peristiwa dimungkinkan terjadi lebih dari 1 kali, namun kesamaan hanya akan terjadi pada tempat dan tokoh, sedangkan waktunya hanya sekali saja. Unsur kedua dalam waktu adalah kronologi. Kronologi artinya urutan waktu dalam sejarah. Ketiga adalah periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan atau klasifikasi waktu untuk menyederhanakan adanya waktu dalam sejarah. Sedangkan cara atau konsep berpikir ada 2, yaitu sinkronik dan diakronik. Sinkronik sering dipakai dalam ilmu sosial karena konsep ini adalah konsep berpikir yang perspektif ruangnya luas sedangkan waktunya pendek. Konsep berpikir kedua adalah diakronik. Konsep ini sering dipakai dalam penulisan sejarah. Konsep ini menekankan kepada panjang waktu dan sempit ruang. F. Penulisan sejarah atau disebut juga historiografi. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, dalam penulisan sejarah dibutuhkan langkah-langkah ilmiah atau disebut historiografi. Ada 5 langkahnya. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan sumber atau heuristik. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap sumber atau kritik atau verifikasi. Yang keempat, melakukan penafsiran atau interpretasi. Semua disusun dan dijadikan sebuah sajian berbentuk tulisan.
referensi dari gambar-gambar yang telah disajikan. Bab 2. Masyarakat Praksara Indonesia. Perhatikan gambar kehidupan masyarakat Praksara berikut ini. Zaman Praksara adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Sumber sejarah untuk mengetahui zaman Praksara berupa fosil dan artefak. A. 4 tahap pembentukan bumi. Yang pertama, zaman Arhaikum atau Azoikum. Keadaan bumi masih sangat panas. Belum ada tanda-tanda kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, zaman Paleozoikum atau zaman bumi tua. Pada zaman ini, lumut sudah mulai hidup, maka disebut juga sebagai zaman perintis. Yang ketiga, zaman Mesozoikum, zaman di mana reptil mulai hidup bahkan berkembang sangat besar. Zaman ini disebut zaman Dino atau zaman Jura. Yang keempat adalah zaman Neozoikum, zaman bumi baru. Zaman di mana diidentifikasi kehidupan manusia Praksara mulai muncul pada zaman ini. B. Nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 2 gelombang besar kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, Proto-Melayu atau Melayu tua dari Cina membawa budaya batu. Yang kedua, Deutero-Melayu atau bangsa Dongson atau bangsa Melayu muda membawa budaya logam. Budaya logam adalah budaya yang lebih maju. Artinya, bangsa Melayu muda membawa jenis budaya lebih maju dari pendahulunya, yaitu Proto-Melayu. C. Corak kehidupan manusia Praksara. Cara hidup manusia Praksara dalam memenuhi kebutuhannya kita dapat bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, zaman nomaden atau hidup berpindah-pindah dengan sistem mencari makan food gathering. Mereka sangat tergantung pada alam. Tahap kedua adalah tahap peralihan, di mana mereka sudah semi-sedenter atau agak menetap. Kehidupan mereka berhuma musiman. Pada masa inilah ditemukan kemajuan yang lebih tinggi yang nanti akan kita pelajari bagaimana hasil budaya mereka menjadi lebih maju. Tahap ketiga adalah tahap hidup menetap atau sedenter. Cara mereka memproduksi makanan sudah maju. Memasak makanannya, mengawetkan makanannya, bertani, dan beternak. Pada masa-masa ini nanti kita mengenal mereka sudah mulai menetap di gua-gua dan menghasilkan sampah kulit kerang yang disebut Kyoken-Modinger. D. Hasil budaya masyarakat Praksara. Ada 2 nanti yang akan kita pelajari, yakni alat batu dan alat logam. Yang pertama, zaman batu. Zaman batu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, zaman Paleolitikum atau batu tua. Yang kedua, zaman Mesolitikum atau batu tengah. Yang ketiga, zaman Neolitikum atau batu baru. Setiap tahapan batu ini menuju kedua dan ketiga mengalami kemajuan dan penghalusan. Pada prinsipnya, karena pengguna zaman Paleolitikum adalah masyarakat yang masih sangat sederhana, maka hasil batu, hasil budaya yang dibuat pada zaman ini masih sangat kasar. Atau fungsinya adalah untuk berburu dan meramu. Semakin ke Mesolitikum, semakin ke Neolitikum, dengan kebudayaan hidup mereka yang semakin semi-sedenter dan sedenter, mereka menjadi mempunyai waktu untuk menghaluskan benda-benda budaya mereka dan membentuk sesuai dengan fungsinya. Yang tadi, Kyoken-Modinger dan Aphrisosauros atau gua-gua tadi dihasilkan pada masa atau zaman Mesolitikum. Nah, pada zaman Neolitikum, mulai dikenal adanya kepercayaan. Masyarakat Praksara sudah mulai mengenal kepercayaan. Maka mereka menghasilkan budaya batu besar atau megalitikum. Zaman kedua adalah zaman logam. Zaman logam dikatakan lebih maju dari zaman batu karena teknik pembuatannya memerlukan teknologi tinggi. Maka disebut juga zaman perundagian. Ada 2 teknik cor logam. Yang pertama bivalve atau batu setangkup.
Yang kedua, Harse Perdu atau teknik cetak lilin. Gambar-gambar mengenai hasil budaya masa praaksara dapat kalian lihat secara mandiri di internet. Perhatikan, ini adalah hasil budaya yang sudah halus. Ini batu besar. Ini hasil budaya logam, ada nekara. Ini kapak corong, dia karena terbuat dari logam maka dia logam. Perhatikan yang ini, karena bentuknya sangat sederhana dan hanya berupa batu yang digenggam, maka dia pastilah hasil budaya masa Paleolitikum. Mulai sedikit-sedikit bisa membedakan ya. Oke, kita lanjutkan. Sistem kepercayaan masyarakat praaksara. Sistem religi masyarakat praaksara mulai muncul pada masa hidup menetap. Mereka mulai berpikir mengenai adanya kekuatan di luar dirinya. Ada dua kepercayaan masa kuno. Yang pertama, animisme. Adalah suatu pengakuan atau kepercayaan adanya roh-roh nenek moyang yang kemudian mereka puja-puja dan sembah. Yang kedua, kepercayaan dinamisme. Dinamisme berasal dari bahasa Yunani, dunamos, yang berarti kekuatan. Maka, dinamisme didefinisikan sebagai kepercayaan yang meyakini benda di sekitar memiliki kekuatan gaib. Megalitikum atau budaya batu besar adalah manifestasi atau perwujudan dari adanya sistem kepercayaan tersebut. Kita kembali ke gambar sebelumnya, yaitu adanya batu-batu besar yang dipuja-puja. Untuk selanjutnya, Rita dan Bu Afi mengharapkan kalian dapat mencapai kompetensi yang disyaratkan pada KD 3.1 dan KD 3.2. Tetap jaga kesehatan, patuhi anjuran pemerintah, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan kurangi mobilitas. Salam dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.